Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Santi Yogiwandari, nomor stambuk 012-2018. Dalam video ini, saya akan menceritakan tentang kisah Rahwana. Di dalam video tentang tokoh Rahwana ini, kita akan membahas tentang perwatakan, asal-usul, dan fakta menarik dari tokoh Rahwana. Mari kita membahas yang pertama, yaitu watak tokoh. Dalam Wiracarita Ramayana, Rahwana digambarkan sebagai tokoh antagonis yang merupakan perwujudan angkara murka dan dosa-dosa manusia. Kelahirannya disambut oleh guncangan bumi. Dewa-dewa berusaha mencegah kelahirannya. Rahwana digambarkan memiliki sifat yang sombong, licik, dan ambisius. Yang kedua, asal-usul Rahwana. Menurut kitab Ramayana, ibu Rahwana adalah putri seorang Detya bernama Sukesi, menikahi seorang pertapa bernama Wisrawa. Rahwana memiliki kakek bernama Pulastya, putra Brahma. Dari pihak ibunya, Rahwana memiliki kakek bernama Sumali, dan ia memiliki paman bernama Marica. Rahwana memiliki 3 istri dan 7 putra. Rahwana dilukiskan dengan 10 kepala. Karena punya 10 kepala, ia diberi nama Dasa Muka atau bermuka 10, Dasa Griwa atau berleher 10, dan Dasa Kanta atau berkerongkongan 10. Ia juga memiliki 20 tangan yang menunjukkan kesombongan dan kemauan yang tak terbatas. Ia juga dikatakan sebagai seorang ksatria besar. 7 putra Rahwana yaitu yang pertama Indrajit alias Meghananda, kedua Prahasta, ketiga Atikaya, keempat Aksa alias Aksaya Kumara, kelima Dewantaka, keenam Narantaka, dan yang ketujuh Trisirah. Selain itu, Rahwana memiliki 6 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Saudara-saudaranya tersebut terdiri dari 3 saudara kandung dan 5 saudara tiri. Saudara-saudara Rahwana yaitu yang pertama Kubera, kakak tiri Rahwana, lain ibu namun satu ayah. Raja Alengka sebelum Rahwana. Ia merupakan dewa penjaga arah utara sekaligus dewa kekayaan. Saudaranya yang kedua yaitu Kumbakarna, adik kandung dari Rahwana. Raksasa yang tidur selama 6 bulan dan bangun selama 6 bulan karena anugerah dari Brahma. Saudara ketiga yaitu Wibisana, yang merupakan adik kandung Rahwana, penasehat di kerajaan Alengka. Yang keempat, Kara, adik tiri Rahwana, raja dan pelindung perbatasan Alengka yang bernama Janastam. Yang kelima, Dusasana, adik tiri Rahwana, patih di Yanastana. Yang keenam, Ahirawan, adik tiri Rahwana, raja di Patala. Yang ketujuh, Kumbini, adik tiri Rahwana, istri raksasa Mandu, ibu dari Lawanasura. Yang kedelapan, Surpanaka, adik kandung Rahwana, raksasi yang tinggal di Yanastana, dilukai oleh Laksmana, dan ia mengadu kepada Kara dan Rahwana, yang merupakan biang keladi yang menyebabkan permusuhan antara Rama dan Rahwana. Selanjutnya adalah kisah hidup Rahwana. Saat masih muda, Rahwana mengadakan tapa memuja Dewa Brahma selama bertahun-tahun. Karena berkenan dengan pemujaannya, Brahma muncul dan mempersilahkan Rahwana mengajukan permohonan.
Rahwana memohon agar ia kebal terhadap segala serangan dan selalu unggul di antara para dewa, makhluk surgawi, raksasa, detya, danawa, segala naga, dan makhluk buas. Karena menganggap remeh manusia, ia tidak memohon agar unggul terhadap mereka. Mendengar permohonan tersebut, Brahma mengabulkannya dan menambahkan kepandaian menggunakan senjata dewa dan ilmu sihir. Setelah memperoleh anugerah Brahma, Rahwana mencari kakeknya Sumali dan meminta kuasa untuk memimpin tentaranya. Kemudian ia melancarkan serangannya menuju Alengka. Rahwana merampas Alengka untuk memulai pemerintahannya. Ia dipandang sebagai pemimpin yang sukses dan murah hati. Alengka berkembang di bawah pemerintahannya. Konon rumah paling miskin sekalipun memiliki kendaraan dari emas dan tidak ada kelaparan di kerajaan tersebut. Setelah keberhasilannya di Alengka, Rahwana mendatangi Dewa Siwa di kediamannya di Gunung Kailash. Rahwana menciptakan dan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Siwa. Dan konon ia melakukannya selama bertahun-tahun, sampai Siwa membebaskannya dari hukuman. Terkesan dengan keberanian dan kesetiaannya, Siwa memberinya kekuatan tambahan, khususnya pemberian hadiah berupa candrahasa atau pedang bulan, pedang yang tak terkira kuatnya. Selanjutnya, Rahwana menjadi pemuja Siwa seumur hidup. Rahwana terkenal dengan tarian pemujaannya kepada Siwa yang bernama Shiva Tandawa Stotra. Semenjak peristiwa tersebut, ia memperoleh nama Rahwana, berarti ia yang raungannya dahsyat. Diberikan kepadanya oleh Siwa karena konon bumi sempat berguncang saat Rahwana menangis kesakitan karena ditindih gunung. Dengan kekuatan yang diperolehnya, Rahwana melakukan penyerangan untuk menaklukkan ras manusia, makhluk jahat, yaitu Asura, raksasa, detya, danawa, dan makhluk surgawi. Rahwana sendiri menguasai ras Asura di 3 dunia. Setelah menaklukkan para raja dunia, ia mengadakan upacara yang layak, dan dirinya diangkat sebagai maharaja. Selain terkenal sebagai penakluk 3 dunia, Rahwana juga terkenal akan petualangannya menaklukkan wanita. Rahwana memiliki banyak istri. Yang paling terkenal adalah Mandodari. Dalam Ramayana juga dideskripsikan bahwa di Alengka, semua wanita merasa beruntung apabila Rahwana menikahinya. Legenda terkenal menceritakan kisah pertemuan Rahwana dengan wanita istimewa. Wanita istimewa yang pertama adalah Wedawati, seorang pertapa wanita. Wedawati mengadakan pemujaan ke hadapan Wisnu agar ia diterima menjadi istrinya. Ketika Rahwana melihat kecantikan Wedawati, hatinya terpikat dan ingin menikahinya. Tetapi Wedawati menolak. Lalu Rahwana mencoba untuk melarikannya. Kemudian Wedawati bersumpah bahwa ia akan lahir kembali sebagai penyebab kematian Rahwana. Setelah berkata demikian, Wedawati membuat api unggun dan menceburkan dirinya ke dalamnya. Bertahun-tahun kemudian, ia bereinkarnasi sebagai Sita yang diculik oleh Rahwana, sehingga Rama turun tangan dan membunuh Rahwana. Selanjutnya adalah penculikan Sita. Penculikan ini berawal setelah pos jaga para raksasa di Yanastana dihancurkan oleh Rama dan Laksmana. Berita tersebut disampaikan kepada Rahwana. Lalu, adik perempuan Rahwana yang bernama Surpanaka
mengadu bahwa 2 orang ksatria telah melukainya, yang membuat Rahwana marah besar. Akhirnya, rencana disusun. Marica menyamar menjadi Kijang Kecana untuk mengalihkan perhatian Rama, sedangkan Rahwana menyamar menjadi seorang Brahmana tua yang lemah. Ketika Rama dan Laksmana berada jauh, Rahwana segera menjangkau Sita, dan setelah itu Sita dibawa kabur. Sita disekap di Taman Asoka yang letaknya di dalam lingkungan istana Rahwana di kerajaan Alengka. Di sana, Rahwana berkali-kali mencoba merayu Sita, namun tidak pernah berhasil. Tindakan Rahwana tersebut mengundang kemarahan Rama. Dengan bantuan dari Raja Wanara bernama Sugriwa, Rama menggempur Alengka. Untuk mengantisipasi serangan Rama, Rahwana mengirimkan pasukan terbaiknya yang dipimpin oleh raksasa-raksasa kuat. Serangan pertama dilakukan oleh Hanuman pada saat ia datang ke Alengka sebagai mata-mata untuk menemui Sita. Para menteri dan kerabat Rahwana gugur satu persatu dalam perang. Pada hari pertempuran terakhir, Rahwana maju ke medan perang sendirian dengan menaiki kereta kencana yang ditarik 8 ekor kuda terpilih. Ketika ia keluar dari Alengka, langit menjadi gelap oleh gerhana matahari yang tak terduga. Pertempuran terakhir antara Rama dan Rahwana berlangsung dengan sengit. Untuk mengakhiri riwayat Rahwana, Rama menggunakan senjata Brahmastra yang tidak biasa. Senjata tersebut menembus dada Rahwana dan merenggut nyawanya seketika. Selanjutnya adalah fakta-fakta menarik dari Rahwana. Fakta menarik yang pertama yaitu Rahwana dipuja baik di Sri Lanka dan India. Meskipun dipandang sebagai tokoh antagonis, di Sri Lanka, Rahwana dianggap sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Fakta kedua, Wisrawa yaitu ayah Rahwana adalah anak dari Pulastya, salah satu dari Prajapati atau 10 putra Dewa Brahma, sehingga menjadikan Rahwana sebagai cicit Brahma. Bahkan, Sri Rama memuji Rahwana sebagai Maha Brahmana, karena ia harus melakukan upacara Aswamedayanya untuk membunuh Rahwana. Yang ketiga, meskipun sedang meregang nyawa, Rahwana masih mampu mengajar. Sri Rama menyuruh Laksmana duduk di sebelah Rahwana yang sedang sekarat, dan sang raja raksasa mengajari adik Sri Rama tentang tata negara dan diplomasi, agar tidak jatuh di kesalahan yang sama dengannya. Yang keempat, meski terlihat brutal, Rahwana adalah sosok yang berseni. Dari pintar memainkan kecapi wina, sampai membuat winanya sendiri, hingga mengarang stotram untuk Dewa Shiva, yaitu Shiva Tandawa. Fakta menarik selanjutnya yaitu sebagai asura yang paling kuat, Rahwana tahu bahwa mereka dikirim ke bumi untuk melakukan peran tertentu, dan bahwa takdirnya adalah untuk mati di tangan seorang awatara Wisnu, sesuatu yang akan membantunya mencapai moksa dan melepaskan wujud asuranya. Yang keenam, Rahwana adalah tabib yang hebat. Ia menuliskan buku pelajaran tentang berbagai pengetahuan medis, dari seni memeriksa nadi atau nadi pariksha, hingga meramu obat untuk penyakit parah atau arka sastra. Fakta yang ketujuh, selain di bidang medis, Rahwana adalah cendekiawan yang amat terpelajar dalam hal 4 Weda dan 6 bidang sastra. Yang kedelapan, dalam mazhab pendalangan Sujiwo Tejo,
Dikisahkan sebelum berangkat menjemput ajalnya, Sinta menepuk punggungnya karena salut akan keberaniannya. Lalu Rahwana berucap, "Baiklah Sinta, jika itu pintamu, aku akan meminta maaf pada suamimu, tetapi dengan caraku, cara kesatria, yaitu berperang." Sebagai kesatria sejati, ia datang dan menghadapinya hingga panah Rama menembus dadanya, mengakhiri kisah cinta agungnya. Dalam kejatuhannya, ia tetap tertawa dan mengguncangkan bumi, dan kisah itu berakhir.